Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan ke-6 di materi IRP ini saya coba ingin melanjutkan materi ya. Nanti kita buka dengan sesi tanya jawab tentunya. Di akhir sesi saya berharap banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ya, baik via grup ya yang sudah kita bentuk ataupun via email ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kaitannya dengan materi ya, baik di pertemuan 1, 2, 3, 4, 5 ataupun di pertemuan 6. Dan mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah walaupun dalam bentuk video, minimal sudah mendapat gambaran, ya kan? Gambaran di sini saya maksudkan untuk pemahaman, ya, pemahaman Anda terhadap materi-materi yang disampaikan tentunya. Karena memang materi IRP ini kan sifatnya teori umum, sehingga mungkin bisa dikoneksikan ya dengan keseharian ya. Kalau Anda di pekerjaan, di kantor ataupun di sekolah ataupun di kampus, mungkin ada yang biasa bersentuhan langsung dengan sistem. Nah, di pertemuan 6 ini saya coba ingin membahas ya tentang evaluasi ya. Saya coba izin share screen dulu ya. Nah, di pertemuan 6 kita coba bahas tentang evaluasi dan pengukuran kinerja dari IRP. Kenapa? Di 2 pertemuan kemarin ya, di pertemuan ke-4 dan ke-5 kita sudah bahas tentang implementasi. Tentunya pada saat implementasi itu perlu evaluasi. Kenapa perlu evaluasi? Karena mungkin dari teknik ya, implementasi atau adanya kekurangan dan lain sebagainya. Tentu kita harus mengukur. Kenapa harus diukur? Karena sebuah sistem itu kan sesuatu yang memang bisa dievaluasi, gitu. Terutama mungkin dari brainware-nya, dari perangkatnya, atau dari lain sebagainya. Tidak semua proyek teknologi informasi di perusahaan berjalan mulus, terutama faktor kesiapan sumber daya dalam perusahaan dan kualitas konsultan sebagai mitra belum tentu menjamin keberhasilan implementasi sebuah proyek. Merupakan sebuah kenyataan bahwa belum tentu setiap sumber daya manusia, baik dari pihak perusahaan maupun konsultan ya, yang mengkreat aplikasi itu memiliki semangat yang sama dalam mengerjakan sebuah proyek. Hal ini biasanya dilandasi pada komunikasi, ya, komunikasi yang terputus atau komunikasi yang tidak lengkap. Nah, saya biasanya sangat menganjurkan kepada rekanan, ya, ataupun kepada mahasiswa pada saat dia mengerjakan proyek, dia jadikan mitra ini sebagai teman diskusi. Kenapa? Karena ini keberhasilan implementasi ini didapat ini setelah sesi akhir, ya kan? Kalau sesi pertama sih mungkin kita masih membayang-bayangi gitu. Tapi kalau udah di sesi akhir pada saat evaluasi, wah ini akan menjadi sebuah tolak ukur yang sangat miris gitu kalau saya bilang. Kalau sampai sebuah sistem pada saat dia diciptakan, pada saat dia didahului, pada dia proses sampai dia sudah jadi, tapi menemui kegagalan, ini kan berarti kan sia-sia, ya kan? Perlunya pertimbangan dalam melakukan pemilihan sumber daya manusia yang tepat dalam menangani sebuah
proyek sistem informasi. Adalah tugas manajemen untuk melakukan seleksi terhadap karyawan sebagai project leader yang tepat untuk terlibat aktif dalam menangani proyek sistem informasi. Kalau dari sisi konsultan ya atau pengadaan software development itu mungkin dari sisi manajemen harus melihat track record. Ya, track record. Dia sudah pernah belum menangani sebuah sistem yang sama yang diminta oleh manajemen. Ya. Kalau memang sudah dapat dari sisi mitranya, maka dari sisi karyawan, ya, dari sisi employee-nya. Kenapa? Karena karyawan ini yang menjadi mediator antara manajemen dengan si mitra. Akan kebutuhan perusahaan, akan custom yang dibutuhkan, atau permasalahan-permasalahan yang harus bisa ditangani dengan menggunakan sistem informasi. Ya kan? Nanti dari mediator ini komunikasinya mungkin harus terbangun dengan baik. Jangan ada pakai gitu loh. Ya kan? Kenapa? Karena dari sini nanti akan terlihat hasilnya gitu loh. Hasilnya nanti akan terlihat. Nah, hasil itu kan di akhir, nggak di awal. Makanya pada saat analisa, pada saat persiapan, pada saat desain, ya kan, ada komunikasi yang nyambung antara mitra, leader dengan manajemen. Nggak mungkin manajemen memantau terus selama proyek itu berjalan. Nah, ada orang yang ditunjuk, orang yang diberi kepercayaan, orang yang diberi amanah, orang yang diberi tanggung jawab untuk mengawal agar sistem itu bisa terrealisasikan. Ada pendapat dari Prof. Eko. Prof. Eko ini salah satu dosen saya dulu waktu S2. Untuk dapat memperlihatkan hubungan antara manfaat, value, bagi sumber daya perusahaan dan konsultan terhadap potensi keberhasilan sebuah proyek. Ada metriknya, ya. Ada metrik yang digunakan untuk mengukur. Ya. Ada 4 tabel ya yang terdiri dari height, low, height gitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Kita akan bahas. Kuadran 1, memiliki sebuah lingkungan di mana SDM dari kedua pihak merasa mendapat manfaat dari proyek yang dikerjakan, baik dari sumber daya ataupun dari mitra. Dalam keadaan ini biasanya proyek akan berjalan cukup lancar karena semua pihak saling bekerja sama dengan baik. Makanya tadi di awal saya singgung, cari mitra yang sudah punya track record, pengalaman yang cukup, cari leader project dari perusahaan yang bisa menjembatani kebutuhan manajemen, kebutuhan perusahaan dengan sehingga komunikasinya akan berjalan dengan baik. Karena semua pihak saling bekerja sama dengan baik, tidak ada rasa curiga dan ingin mendapatkan sesuatu dari keberhasilan proyek TI. Di sisi keuangan, proyek biasanya prinsipnya value for money menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian tercipta suasana win-win solution yang merupakan keadaan ideal, sebuah resiko di mana hal ini akan memperkecil resiko terjadinya kegagalan proyek. Ya kan? Kalau kita sudah membicarakan dengan mitra, dengan konsultan, kebutuhan kita punya budget sekian, dengan dana sekian, nilainya sekian, ditangani dengan rentang waktu sekian, pasti dong sudah ideal, ya kan? Value for money. Nah, ini kita harus terbuka. Berapa nilai proyek itu? 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta. Jangan dibilang 10 juta tapi uang yang cair cuma 5 juta. Nah, ini keberhasilan proyek nggak akan
jalin gitu. Ya, bahkan akan cenderung terhambat. Kuadran kedua mewakili sebuah situasi di mana hanya pihak perusahaan saja yang merasa mendapat banyak manfaat dari keterlibatan sumber daya di dalam menangani proyek. Sementara pihak konsultan merasa tidak memperoleh manfaat signifikan dari keberadaan proyek, sehingga cenderung tidak banyak terlibat secara intens dalam proyek tersebut. Fenomena ini kadang membuat pihak perusahaan menuntut hal yang lebih semestinya, walaupun pada mulanya resiko kegagalan proyek cukup kecil. Namun suasana yang berlarut maka akan dapat meningkatkan resiko kegagalan. Proyek IT itu bukan hanya terdiri dari software, tapi juga ada perangkat. Kalau seandainya proyek itu berbasis sistem informasi intranet yang menghubungkan antara satu gedung dengan gedung yang lain, atau berbasis internet dengan sekian pengakses. Nah, ini juga harus dirinci gitu, agar si konsultan ini bisa memanage, bisa menciptakan, bisa memprediksi kira-kira server yang dibutuhkan, kira-kira klien yang dibutuhkan nanti berapa banyak. Kuadran ketiga merupakan situasi yang terbalik dari kuadran kedua, di mana pihak konsultan yang merasa mendapat banyak manfaat dengan proyek IT, sementara bagi pihak perusahaan, SDM merasa cenderung menjadi beban, sehingga dari pihak perusahaan akan menyerahkan kepada pihak konsultan untuk mengerjakan proyek. Keadaan ini akan membuat pihak sumber daya perusahaan akan memberikan banyak kritik sebagai manifestasi ketidaksetujuan terhadap berbagai hasil yang dikerjakan. Keadaan ini akan membuat resiko kegagalan lebih tinggi terlepas dari kualitas atau tidak output yang dihasilkan dari proyek tersebut. Nah, ini nih biasanya nih, manajemen salah menunjuk leader untuk berkomunikasi dengan konsultan, sehingga dia merasa gitu loh, iya kan? Nah, ini kenapa? Mungkin kualifikasi kemampuan menganalisa, menceritakan, menggambarkan, mentransfer informasinya mungkin nggak pas gitu loh. Apa yang dibutuhkan, ibaratnya penterjemahan apa yang disampaikan oleh si pimpinan terhadap leader yang ditunjuk oleh perusahaan untuk komunikasi ke konsultan itu tidak terjadi gitu. Sehingga ini tadi kritik sebagai manifestasi ketidaksetujuan. Biasanya proyek ini akan larut-larut. Yang seharusnya 3 bulan bisa 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Berarti kan ada penggelembungan biaya. Kuadran ketiga, pada situasi ini pihak konsultan akan diuntungkan karena di samping mendapatkan jasa konsultan juga dapat dijadikan sebagai sarana pelatihan, penelitian, pengembangan IT bagi pihak konsultan. Nih, kok nih Pak? Ini peluang sebagai Anda orang-orang IT, kita orang-orang IT, peluang. Kenapa? Kalau kita pernah menangani sebuah proyek, walaupun proyek itu kecil, hanya membuat website Pak, hanya membuat aplikasi berbasis desktop Pak untuk bagian humas. Bikin website profil Pak untuk sekolah. Nggak apa-apa. Kenapa? Di situ kita berlatih dan meneliti bagaimana mengembangkan IT. Kenapa? Kalau Anda pernah terjun ke dalamnya, maka Anda akan tahu sisi lebih dan kurang dari sebuah aplikasi. Tapi kalau Anda nggak pernah terjun dalam sebuah proyek, sampai kapanpun Anda nggak akan mampu bercerita. Iya kan? Contoh gini, Anda pernah makan sebuah durian,
wah aku pernah makan durian petruk, begini rasanya, begini. Kenapa? Dia mampu bercerita. Kenapa? Karena dia sudah pernah mengalami. Atau Anda pernah pergi ke sebuah tempat wisata yang indah gitu. Nah, pada saat Anda bercerita, tentu aspek yakinnya itu beda dengan orang yang hanya membaca, orang yang hanya dapat cerita lalu menceritakan lagi. Itu pasti akan berbeda. Ya. Jadi kalau menurut saya, Anda sebagai seorang IT, ini adalah tantangan Anda. Kita sebagai orang IT, ini tantangan kita. Bagaimana kita mampu meraih banyak peluang. Gitu. Di kuadran keempat, kedua belah pihak dengan berbagai alasan dan kondisi tidak memperoleh manfaat apapun. Sehingga kedua belah pihak biasanya sama-sama menginginkan proyek diselesaikan dengan cepat, dengan kualitas seadanya. Nah, ini bisa kejar tayang nih. Kalau bisa sih ya janganlah. Hanya dapat uang aja gitu. Ayo udahlah, yang penting selesai gitu. Yang penting gitu. Ada juga proyek seperti itu. Hanya untuk menggugurkan kewajiban tanpa ada target implementasi dan evaluasi. Ya ini kayak orang bikin kue tapi nggak pernah dijual gitu. Cuma dah masuk expired gitu. Nah itu sayang. Kalau IT itu adalah sayang sekali, gitu. Sayang sekali. Evaluasi sistem baru, tujuannya adalah mereview. Satu, menentukan apa tujuan dan objektivitas sistem tercapai. Yang kedua, menentukan apakah prosedur, operasional, aktivitas operasi, dan kontrol sudah sempurna. Yang ketiga, memenuhi apakah keperluan pengguna telah dipenuhi. Yang keempat, menentukan apakah batasan sistem perlu diperhatikan. Menentukan apakah tujuan dan objektivitas tercapai. Kalau misalkan kita bikin sistem informasi rumah sakit, ya kan? Yang kita bahas apa dulu nih? Pasien rawat inap. Nah, berarti batasan dari pasien rawat inap itu di mana gitu? Pada saat pasien itu masuk poli, ya, atau pada saat pasien itu masuk ke kamar perawatan, ya kan? Lalu menentukan apakah prosedur operasional, aktivitas operasi dan kontrol sudah sempurna. Kaitannya dengan dokumen, kaitannya dengan input, kaitannya dengan output. Menentukan apakah keperluan pengguna telah dipenuhi, kaitannya dengan interface. Kalau pasien rawat inap, berarti apa interface-nya? Siapa yang mendaftarkannya? Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana biayanya? Form apa yang diperlukan untuk lampiran? Ya. Batasannya di mana? Apakah dari tadi pasien itu masuk ke poli lalu dia direkomendasi masuk ICU, dia direkomendasikan dirawat inap, ataukah dari dari si pasien itu masuk ke kamar, ya sampai pasien itu keluar, ya. Nah itu bisa Anda estimasi berdasarkan kebutuhan dari si mitra, dari si manajemen. Ya. Tahapan evaluasi, ya. Pemeliharaan sistem ERP, tentunya pada saat implementasi dan sudah diterapkan, ada namanya pemeliharaan yang kita sebut dengan maintenance. Aktivitas pemeliharaan meliputi korektif terhadap permasalahan yang ditemui, adaptasi prosedur untuk fitur dan kebutuhan baru yang diperlukan. Aktivitas pemeliharaan sistem ERP perfektif adalah tanggapan atas upgrade aplikasi program dan aktivitas pemeliharaan preventif untuk kegiatan administrasi rutin. Ya kan? Bagaimana proses inputnya, bagaimana prosesnya, bagaimana outputnya. Kan kalau sistem gitu, IPO, input, proses, output. Secara garis besar, klasifikasi aktivitas pemeliharaan sistem ERP dapat dilihat pada tabel berikut. Korektif, ya. Kita bikin tabel tugas,
ada tambahan aplikasi dari vendor, troubleshootingnya, menyelesaikan masalah berdasarkan laporan pengguna, ya kan? Kan biasanya kalau bulan-bulan pertama nih kita pasti akan dapat laporan gitu. Nah, kita sebagai konsultan atau sebagai mitra dari sebuah perusahaan, ini harus kooperatif gitu loh. Ya kan? Harus siap, oh ini solusinya, ini troubleshoot-nya, ini begini caranya, penanganannya dan lain sebagainya. Transfer, testing, modifikasi, penyelesaian, interface, upgrade versi, administrasi, monitoring, alur kerja. Pengembangan sistem. Perkembangan pola bisnis dan kemajuan teknologi informasi dapat mempengaruhi pola implementasi sistem ERP di masa mendatang. Makanya kalau sistem itu ada siklusnya. Sistem itu berapa lama? Ya, kalau dulu zaman saya kuliah, sistem aplikasi itu masih berbasis desktop, jarang yang berbasis ya paling jaringan lokal gitu kan, jaringan antar ruangan, LAN, WAN. MAN itu masih jarang, ya jarang. Tapi kalau sekarang, wah itu udah lebih luas. Gitu. Yang pertama, pengguna aplikasi berbasis web khususnya untuk memudahkan koordinasi dengan mitra kerja pada supply chains. Meningkatkan sistem yang mempergunakan intelijensia buatan atau artificial intelligence untuk mendukung proses perencanaan. Kita kalau membuat perencana, berarti kita harus memuat banyak masukan, banyak data. Agar apa? Agar kita mampu membuat prediksi. Agar kita mampu membuat analisa, agar kita mampu membuat rencana berapa lama sistem itu akan dibangun, berapa lama implementasi dari aplikasi yang kita buat. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan sistem ERP pada perusahaan berskala menengah dengan teknologi yang lebih stabil dan waktu implementasi yang lebih cepat dan biaya instalasi yang lebih mudah. Cenderung bersifat fleksibel dan modular. Meningkatkan dukungan pihak ketiga sebagai penyedia aplikasi yang diakses oleh sistem atau middleware. Nah, ini sistem implementasi, evaluasi ya materi dari ERP di pertemuan ke-6. Dan saya berharap dari penjelasan saya di pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dari video yang saya share di e-learning, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan tambahan kepada Anda untuk memahami bagaimana kinerja dari ERP. Ya, ERP itu adalah standar bagi perusahaan sebelum dia terjun ke wacana atau ke pasar luas. Nah, kita sebagai orang IT tentu harus punya bekal. Ya, bekal minimal Anda paham dulu, walaupun baru secara teori. Ya, baru secara teori. Mungkin di materi-materi lain akan ada implementasi. Ya, mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan bisa menambah wawasan, bisa menambah informasi bagi Anda. Ya, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.